Halo semuanya, perkenalkan kami dari PBL RE 054 Security Patrol Robot. Di video ini kami akan menjelaskan tentang hasil data sensor dan akuisisi data kami yang menggunakan komponen GPS Neo M8N. Sebelumnya, memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dari saya Priscilla Teresma Khalid dan rekan saya Silvanus Jokanan Setiono. Dan saya Andrana Firda Putra. Berikut video penjelasan dari hasil karakteristik kami. Jadi kita mulai dari dasar teorinya dulu. Nah, GPS itu bekerja dengan cara menangkap sinyal dari beberapa satelit yang ada di luar angkasa. Nah, sinyal ini dikirim sama satelit dengan informasi waktu pengiriman. Modul GPS kita, yaitu Neo M8N, akan menangkap sinyal itu dan menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan sinyal buat sampai ke bumi. Nah, dari situ kita bisa tahu tuh jarak ke masing-masing satelit. Dan kalau ada misalnya 4 satelit, kita bisa tahu posisi kita dalam bentuk latitude, longitude, dan juga altitude. Nah, minimalnya itu satelit yang didapatkan itu adalah 4. Nah, berikut adalah perhitungan fisiknya. Secara fisika, ada perhitungan yang mendasari sistem ini. Gelombang elektromagnetik dari satelit punya panjang gelombang dan frekuensi tertentu. Nah, kecepatan itu konstan, konstan, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 10 pangkat 8 meter per detik atau kecepatan cahaya. Ini penting untuk konversi sinyal ke data posisi yang bisa dipahami oleh receiver. Nah, berikut adalah spesifikasi dan metode pengukuran. Kita pakai konsep pseudorance. Setiap satelit ngasih sinyal ke GPS kita dan modul GPS mengukur berapa waktu tempuh sinyal tersebut. Dari waktu itu bisa dihitung tuh jarak ke satelitnya. Nah, gabungan jarak dari berapa satelit itu dipakai buat menentukan posisi kita lewat metode trilaterasi. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah metode pengukurannya atau bisa disebut langkah-langkah mengambil data. Langkah-langkah pengambilan data dimulai dari pemasangan modul GPS Arduino dulu. Pin RX dari GPS disambungkan ke pin 2 Arduino dan TX ke pin 3. Terus kita pakai library Tiny Plus untuk mengolah data. Untuk mengolah datanya. Data dibaca setiap 1 detik dan pengukurannya dilakukan selama beberapa detik. Maksudnya beberapa menit. Setelah itu, kita bandingkan data lokasi GPS dengan lokasi sebenarnya dari Google Maps di HP. Berikut adalah kalibrasinya. Nah, untuk memastikan data akurat, kita kalibrasi caranya, kita taruh GPS di atas titik tetap di lapangan. Contohnya, boleh nggak pinjam HP bentar? Contohnya, GPS, matikan aja. GPS itu ini diletakkan di sini dan di HP ini akan dibukakan Google Maps dan akan dibandingkan hasilnya dari data GPS ini dengan hasil dari Google Maps ini. Nah, sebelum saya lupa menjelaskan, untuk kalibrasi ini digunakan sebanyak 10 kali pencobaan. Posisi sebenarnya diambil dari Google Maps di HP secara acuan. Nah, eh, kita lanjut pembahasan dari hasil dari karakteristik dari GPS. Yang pertama itu adalah akurasi. Dari pengujian akurasi, kita lihat ada sedikit pergeseran antara koordinat, tapi masih dalam batas yang kecil. Jumlah satelit yang terdeteksi rata-rata 11 sampai 12. Ini menunjukkan kualitas sinyal bagus. Maksudnya ini menunjukkan kualitasnya sangat bagus dan koordinasi GPS cukup stabil di sekitar titik referensi. Nah, lanjut ke selanjutnya itu adalah error. Selanjutnya kita menghitung errornya nih. Kita ngambil 10 data error jarak dari GPS ke titik referensi. Rata-rata errornya itu ada di 2218 meter. Kalau dibandingkan sama toleransi maksimalnya itu 5 meter.
akurasi GPS kita itu sekitar 55,64%. Jadi, masih layak untuk dipakai di aplikasi ini. Nah, berikut adalah perhitungannya, bisa teman-teman lihat. Sekian dari saya, Anton Firda Putra. Saya akhiri dengan saya teruskan dengan teman saya selanjutnya. Bye bye. Tentang konsistensi. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena dalam penghitungan presisi ini kita akan menggunakan yang namanya pencarian rumus standar deviasi. Standar deviasi ini adalah intinya mencari nilai yang menyimpang daripada jumlah nilai rata-rata. Nah, ini sangat cocok untuk digunakan untuk mencari presisi karena ini sama saja seperti mencari rata-rata errornya, data-data yang error. Nah, kita akan masuk pada rumusnya. Begini adalah cara penghitungannya dan sudah terlihat hasilnya. Namun kita akan melihat bagaimana kita bisa menemukan hasil ini. Dan apa artinya daripada semua ini? Nah, ini adalah keterangan-keterangannya. Nah, rumus standar deviasi ini dimulai dengan standar deviasi sama dengan akar daripada jumlah data total yang dipakai atau jumlah data errornya. Di konteks penelitian kami itu adalah 10 data, lalu dikalikan dengan sigma jumlah data daripada rata-rata errornya. Di selisih kuadrat antara pengukuran yang ketiga dikurang dengan mean rata-rata adalah U ini. Pengukuran ketiga adalah XI ini, lalu dikuadratkan. Nah, kita lihat XI ini pengukuran yang ketiga, berarti X1, X2, sampai seterusnya sampai 2,01. Gitu. Nah, jadi kita bisa melihat penghitungannya dari yang pertama, ya sigma XI dikurang rata-rata errornya. Nah, di rata-rata error kami itu adalah 2258 meter. Itu pasti sudah dijelaskan. Jadi ya, kalau memperhatikan. Nah, lalu didapatlah hasil itu 4,98976 ini. Lalu dibagikan dengan jumlah data daripada nilai pengambilan ujinya atau data errornya, yaitu adalah 10 data. Kayak dibagi 10, lalu didapatlah akar 0,498976 yang dilihat hasilnya adalah 0,706. Nah, ini sebenarnya adalah sudah baik dalam nilai presisi. Kenapa? Karena sebenarnya nilai presisi ini semakin kecil nilai daripada standar deviasi ini, berarti menandakan semakin kecil data-data yang menyimpang daripada pengambilan data-data rata-ratanya. Berarti semakin kecil jumlahnya semakin baik. Kita lihat bahwa di sini hasilnya bahkan tidak sampai ke nilai 1, hanya 0,706. Nah, kita akan lanjut pada resolusi. Nah, resolusi ini sebenarnya berbicara tentang betapa sensor ini bisa mengambil atau merekam data-data dengan perubahan yang paling kecil. Nah, dalam konteks GPS ini kita bisa melihat meskipun dia berpindahnya hanya sedikit, itu sudah tertangkap. Kita bisa melihat di tabel yang ini, kita melihat waktu dia 0 meter, berpindah 1 meter, berpindah 3 meter, terlihat perbedaannya ada. Meskipun tidak banyak, justru itu yang baik. Berarti nilai yang paling kecil pun dia bisa mendeteksi atau bisa menangkap. Nah, kita bisa lihat bahwa perubahan data yang paling kecil yang bisa diambil itu bisa sampai 0 hingga 1 meter perubahan nilai. Nah, kita akan masuk kepada sensitivity sekarang. Nah, sensitivity ini adalah sebenarnya kemampuan daripada sensor untuk bisa mengambil data. Nah, sensitivity pada GPS ini kita bisa lihat dengan cara menguji coba cara kerjanya GPS ini di kondisi tempat terbuka sampai di kondisi yang agak tertutup sampai yang tertutup. Kenapa?
karena ini mempengaruhi sensitivity daripada GPS. Nah, terlihat dari nilai yang dilingkari ini. Ini adalah jumlah satelit yang tertangkap oleh GPS kami. Nah, yang paling atas ini adalah kondisi pada saat dia keadaan terbuka yang bisa di luar gitu. Sehingga sinyal yang dipantulkan dan dikembalikan kembali ke satelitnya itu tidak mengalami banyak perambatan atau hambatan dengan banyaknya halangan yang lain. Mungkin kalau di dalam ruang tertutup itu banyak ruang yang perambatan itu sinyal akan banyak memantul. Sedangkan kalau dia terbuka, dia akan memantul langsung dan mendapat lebih banyak. Terlihat di sini dari 12 satelit di kondisi terbuka sampai dia tutup di ruangan yang tertutup total paling tidak di indoor itu 0 dan tertangkap satelitnya. Jadi artinya GPS-nya tidak mendapat sinyal dari satelit untuk mendeteksi posisi daripada GPS-nya sendiri. Nah, berikut ini adalah noise. Nah, noise ini adalah karakteristik sensor di mana terdapat nilai-nilai yang tidak diinginkan tertangkap oleh sensor. Nah, pada konteks GPS ini seringkali terjadi karena seperti saya bilang biasanya dalam pengembalian sinyal kembali kepada satelit itu tergantung berapa banyak perambatan atau halangan di mana sinyal itu terpantul, itu akan juga terdeteksi banyak sekali variasi alami yang itu adalah sebenarnya halangan. Itu bisa terjadi akibat faktor lingkungan atau terkadang keterbatasan perangkat seperti sinyal itu sendiri. Terlihat di sini meskipun sebenarnya posisinya tidak berubah, tapi terlihat bahwa banyak variasi alami pada sinyal GPS. Ini kita lakukan inspeksi melalui U-center, di mana X ini adalah waktu, Y ini adalah latitude-nya. Nah, kita akan masuk kepada drift. Nah, drift ini adalah karakteristik sensor di mana sensor pada saat dia pada kondisi diam atau statis, dia biasanya terjadi perubahan yang tidak diinginkan. Seperti namanya drift, ya ada pergeseran data gitu. Tapi biasanya tergantung bagus atau sensornya, yaitu drift-nya jauh atau tidak. Nah, drift ini mengacu pada perubahan yang terjadi pada pengukuran GPS seiring waktu di pengujian. Nah, ini terlihat di sini ya, drift-nya yang sangat parah, yang lumayan sangat parah, lumayan. Ya, drift ini hanya dalam waktu 5 menit. Karena tadi seperti saya bilang ada banyak faktor alami, tapi kadang itu juga ada faktor internal atau kemampuan daripada sensor GPS itu sendiri yang menyebabkan ketidakakuratan terkadang dalam kalkulasi posisi itu. Nah, lalu ini kita akan masuk kepada minimum detectable signal. Nah, minimum detectable signal ini adalah karakteristik sensor di mana sensor dapat tetap berfungsi, tetap dapat mengambil suatu data meskipun tidak akurat, tapi masih dapat menerima data dalam kondisi yang sangat minimum. Itu adalah minimum detectable signal. Nah, pada konteks GPS, nah, kita akan lanjut kepada minimum detectable signal. Minimum detectable signal ini adalah karakteristik sensor di mana sensor itu tetap dapat bisa beroperasi meskipun sangat buruk ya kalau kondisinya, tapi dia masih bisa mengambil data dalam kondisi paling minimum. Nah, pada konteks GPS itu paling dia bisa mengambil suatu data, masih bisa mengambil suatu data untuk bisa mendapatkan koordinat X, Y, dan Z-nya itu pada saat dia menerima 5 satelit. Tapi meskipun kita lihat nilainya 5 satelit
nilai HDOP-nya ini menunjukkan kalau akurasi posisi yang diperoleh itu sangat kurang optimal, sangat kurang baik. Nah, hal ini menunjukkan kalau jumlah yang satelit yang sedikit itu mengakibatkan distribusi yang kurang ideal dan akhirnya sensor tidak dapat mengambil posisi yang paling akurat gitu. Nah, untuk paling baiknya adalah 8 satelit itu. Nah, ini adalah repeatability. Repeatability ini adalah pada saat sensor itu dia dipakai terus-menerus, pada saat dia dimatikan, dinyalakan, dimatikan, dinyalakan lagi, kita lihat apa yang terjadi, apakah dia bisa dipakai berulang-ulang kali sampai berapa lama juga. Nah, kita bisa melihat dalam pengujian kali ini, pada GPS kami ini, kami melakukan pengujian di mana kami menyalakan GPS-nya, lalu kami matikan, lalu dinyalakan lagi sampai 3 kalinya dalam waktu rentang 1 atau 2 menit. Lalu setelah dinyalakan dia akan merekam ulang koordinat posisinya dalam kondisi yang statis tetap, pada posisi yang tetap. Kita bisa melihat bahwa dari tabel ini ada 10 data pengujian. Ini adalah waktu yang pertama, kita bisa melihat altitude-nya saja ya, yang gampang dilihat, itu 32, lalu pada waktu yang kedua dia agak sedikit meningkat, setelah dinyalakan lagi, untuk ketiga kalinya dia menurun ke 30. Nah, di sini melihat bahwa terlihat nilai repeatability-nya yang masih baik sebenarnya, karena perubahan daripada nilainya itu tidak terlalu banyak, ya hanya selisih 1 sampai 3 saja. Dari kita lihat altitude-nya ya, kelihatan bahwa repeatability daripada GPS Neo M8M ini masih bagus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah response time. Nah, pada pengujian response time ini, kelompok kami mengukur waktu respon dari sensor GPS U-Blox Neo M8N berdasarkan 3 kondisi yang umum. Pertama itu ada hot start, warm start, dan cold start. Nah, untuk waktu akuisisinya ini adalah di mana GPS ini menerima sinyal dari satelit dari waktu dia dihidupkan. Yang pertama itu ada hot start, waktu akuisisinya itu di kurang lebih 4 detik, warm start di kurang lebih 23 detik, dan cold start kurang lebih 4 menit. Selanjutnya ada dynamic range or span. Untuk mode GPS U-Blox, dynamic range-nya ini sangat luas karena bergantung pada cakupan sistem satelit. Nah, untuk GPS sendiri, untuk dynamic range or span-nya sebenarnya kami tidak bisa dipastikan secara pasti, namun dynamic range or span dari GPS ini bisa digunakan di mana saja selagi dia berada di luar ruangan. Selanjutnya adalah deadband. Nah, deadband ini pada GPS kami itu adalah di mana rentang total di mana sensor tidak bekerja alias tidak bisa mendeteksi atau mengukur data GPS-nya. Nah, jadi deadband dari GPS ini sendiri kami simpulkan di saat GPS itu berada di dalam ruangan ketika dinyalakan dan di ruangan tertutup yang tidak ada jendela atau pintu sama sekali. Nah, dan hasilnya itu adalah seperti ini, di mana GPS itu tidak mendeteksi satelit satupun, di mana dia juga tidak bisa mengolah data dikarenakan tidak menerima sinyal satelit. Selanjutnya adalah offset. Nah, pengujian offset ini sendiri kami lakukan dengan membandingkan posisi aktual terhadap titik acuan yang telah ditentukan. Seperti yang tadi, titik acuannya kami ambil dari titik acuan GPS pada HP dan titik acuan untuk data offset ini ada di 1,1, ada di 1,1, ada di 1,1, ada di 1,1, 1932,104.4801.
Nah, dan juga kami jalankan GPS-nya di sekitar Voltaire. Kami jalankan di posisi tetap selama 5 menit atau selama 5 menit, dan kami mendapatkan 10 data GPS saat GPS itu berjalan, dan kami membandingkan titik-titik GPS-nya di dalam web dari Google Maps sendiri, yaitu My Map. Nah, bisa dilihat di sini seperti ini offset dari titik acuan, yang dimana titik acuannya ini yang berwarna merah di sini, dan titik koordinat yang lain itu yang berwarna-warni. Nah, untuk jarak yang paling dekat yang diperoleh oleh data olahan dari GPS tersebut ke data akurasinya itu ada di 1 meter, dan untuk yang paling jauh itu ada di 4 meter. Selanjutnya adalah perbandingan datasheet dengan hasil pengukuran. Nah, yang pertama itu ada sistem GNSS. Untuk di spesifikasinya itu GPS mendeteksi beberapa satelit, yaitu GPS L1, SBAS L1, GLONASS L1OF, Beidou B1L, dan Galileo S1B. Nah, hasil ujinya adalah GPS mendeteksi beberapa satelit termasuk GLONASS, dan juga ada GPS kemarin, di mana keterangannya adalah sesuai. Nah, yang selanjutnya itu ada akurasi posisi. Itu di spesifikasi dibuat 2-2,5 meter. Dan hasil uji yang kami dapatkan itu adalah rata-rata akurasi yang didapat ialah di 2,21 meter, dan sesuai dengan keterangan akurasi pada datasheet. Selanjutnya ada frekuensi operasi. Itu di spesifikasi dibuat 1575,42 MHz di L1 band, dan hasil ujinya itu adalah frekuensi yang dijalankan di sama seperti yang di datasheet, yaitu 1575,42 MHz dengan deteksi GNSS L1, dan itu sesuai. Selanjutnya ada waktu akuisisi. Di spesifikasi dibuat cold start itu di 26-57 second, hot start di 1 second, dan idle atau warm start itu di 2-17 second. Dan hasil ujinya itu seperti yang bisa kita lihat tadi di response time. Di hot start itu kurang lebih 4 detik, warm start 23 detik, cold start 4 menit, dan itu tidak sesuai dan lebih lama dari perkiraan yang ada di datasheet. Selanjutnya ada tegangan operasi itu di 4,45 sampai 4,4 volt sampai 5 volt. Modul dijalankan menggunakan tegangan 5 volt dari regulator dan berfungsi dengan stabil, di mana kami membuat pin VCC pada GPS itu di pin 5 volt di Arduino, yang dimana itu sesuai dengan datasheet. Dan antarmukanya itu adalah UART, USB, SPI, dan I2C. Sesuai karena kami menghubungkan dan mengirim data melalui antarmuka UART ke microcontroller atau Arduino. Lalu format datanya itu ada NMEA, UBX, dan ITCM. Data yang diterima itu pertama kali sebelum menggunakan library itu nanti akan muncul data yang tidak bisa kita baca atau data dalam format NMEA, dan itu sesuai dengan apa yang diberikan dengan datasheet. Dimensi modulnya sesuai, dan suhu operasinya juga minus 40 derajat Celcius hingga plus 85 derajat Celcius, dan pengujiannya hanya dilakukan di suhu ruangan atau di 27 derajat Celcius, dan modul bekerja dengan baik, di mana sesuai dengan hasil data sheet-nya. Nah, untuk programnya sendiri ada di Arduino. Programnya dibuat dan diambil dari ChatGPT, di mana nanti hasil dari data NMEA yang diperoleh oleh GPS akan di translate atau di parsing datanya menggunakan library Tiny GPS Plus oleh Mike Hart yang kami dapatkan di GitHub, dan juga ada software lain yang kami pakai untuk memperoleh grafik seperti grafik drift dan grafik noise, yaitu uCenter, aplikasi uCenter, atau aplikasi yang
bawaan dari si U-Blocks-nya sendiri. Nah, untuk cara penggunaan GPS Neo M8N ini ada dua. Yang pertama itu dengan Arduino dan yang kedua dengan software U-Center tadi atau yang software bawaan dari U-Blocks tadi. Nah, untuk yang di Arduino sendiri, seperti biasa wiring ke GPS di wiring ke Arduino yang menggunakan kabel jumper. Untuk ground dan VCC itu disambungkan ke 5 volt dan GND pada Arduino. Lalu untuk RX pada bit GPS dikonek ke TX Arduino dan juga untuk TX dari GPS itu dikoneksikan ke RX pada Arduino. Dan untuk penggunaan yang software U-Center itu menggunakan TTL atau USB to RX-TX converter, di mana wiringnya sama dengan Arduino. Untuk VCC dikoneksikan ke 5 volt, ground ke ground, dan RX ke TX, TX ke RX. Lalu setelah itu nanti kita tinggal menunggu data yang ada. Jika menggunakan TTL, kita hanya menunggu data yang ditampilkan di software U-Center nantinya. Namun jika menggunakan Arduino, setelah mengimpor library yang tadi dan mengkonfigurasikan komunikasi serialnya dan membuat fungsi membaca serta menampilkan data latitude dan longitude dari modul GPS, nantinya sebelumnya akan muncul data seperti yang di sebelah kiri, di mana ini adalah data NMEA. Nah, nantinya jika sudah dipasangkan library TNI GPS Plus, itu akan menjadi data seperti di sebelah kanan. Bisa dilihat ada hasil data latitude dan juga longitude dan ketinggiannya, kecepatan, arah, satelit yang dideteksi, tanggal, waktu, dan HDOP. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, untuk sensor GPS-nya M8N ini menunjukkan performa yang sesuai standar GPS komersial pada umumnya. Nah, rata-rata error posisinya itu sebesar 2,21 meter dengan presisi yang lumayan buruk untuk GPS tingkat akurasi yang sangat tinggi, namun lumayan baik untuk GPS low. Nah, pembacaannya juga lumayan tinggi serta stabilitas yang tinggi juga perubahannya. Untuk resolusi hingga 6 desimal memungkinkan deteksi GPS perubahan posisinya pada level submeter secara teoretis. Nah, GPS U-Blocks Neo M8N ini cocok untuk aplikasi seperti navigasi umum, gerakan kendaraan, dan monitor lokasi. Namun untuk kebutuhan akurasi yang sangat tinggi berupa sentimeter, disarankan untuk menggunakan metode koreksi seperti di GPS atau RTK, di mana Neo M8N ini belum mendukung RTK, jadi disarankan untuk mencari GPS yang lebih baik. Namun untuk navigasi umum, pelacakan kendaraan, GPS masih tergolong baik untuk navigasi. Sekian Baik, itu saja penjelasan hasil dan karakteristik dari hasil sensor kami GPS-nya M8N. Bila ada kurang dan salah kata, mohon maaf. Terima kasih.